Ya, pemirsa, kita akan kembali membahas bagaimana kiprah Patrick Kluivert nanti yang akan membawa kesuksesan bagi timnas Indonesia. Tapi sebelumnya tadi sudah banyak disinggung lah oleh Bung Erwin mengenai bagaimana sih posisi timnas Indonesia di klasemen ini dan tim mana saja yang akan dihadapi. Kami hadirkan untuk Anda informasinya berikut ini, pemirsa. Kita akan lihat bersama seperti apa sih sebenarnya posisi terakhir dari timnas Garuda ini dan lawan-lawan atau negara mana saja akan dihadapi sehingga bisa membaca bagaimana potensi kekuatan dari tim lawan. Bung Erwin, Mas Dede, seperti ini posisi klasemen di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua tim teratas langsung lolos ke Piala Dunia. Dua tim teratas ya. Posisi 3-4 akan bertanding lagi di ronde keempat. Jadi sekarang Indonesia ada di posisi 3, selisih poinnya dengan tiket untuk lolos itu satu. Australia kan ya. Kita akan menghadapi Australia di kandang Australia. Setelah itu akan menghadapi Bahrain dan China di kandang sendiri. Baru terakhir lawan Jepang. Kalau lihat posisi klasemen sekarang, kalau mau lolos itu rebutannya kan di posisi 2. Susah untuk ngejar Jepang. Jepang sangat dominan, nggak pernah kalah. Mereka hanya imbang sekali. Ya, mereka hampir cukup pasti, jauh ya, selisih poinnya. hampir pasti meskipun belum fix bakal lolos satu tiket langsung. Nah, rebutan posisi 2-nya ini ketat sekali karena sampai posisi 5 sampai posisi 6 bahkan itu selisihnya kan hanya 1. Betul. Ya. Hanya 1 selisihnya dengan Australia. Ya, semuanya poinnya punya 6 dari posisi 3 sampai 6. Australia posisi 2 nilainya 7. Kalau ada yang kalah, ada yang menang, itu bergesernya cepat sekali. Betul. Bahrain itu yang ada di posisi 6, kalau misalnya yang atas-atasnya kalah, bisa langsung tahu-tahu ada di posisi 2 gitu. Jadi dinamikanya ini benar-benar ketat. Betul. Ya. Tipis saja selisihnya, tapi peluangnya besar jika bisa lolos melawan Australia. Nah, kalau melihat bagaimana posisi terdekat lah yang akan dihadapi Australia, Bung Erwin, bagaimana potensi kekuatan yang dimiliki timnas Indonesia dan juga melihat kekuatan dari Australia sendiri? Waktu main di Jakarta, Indonesia menjamu Australia itu skor 0-0 ya, dan secara permainan Australia banyak mendominasi ya. Indonesia banyak terbantu dengan penyelamatan dari Martin Paes, kiper waktu itu banyak save-nya. Tapi sekali lagi bahwa ini sudah banyak berubah karena jarak untuk dari pertandingan pertama sampai nanti di Australia ini kan banyak berubah. Kondisinya juga pasti akan lain. Pelatihnya juga lain, asistennya juga lain, kondisi dalam tim itu non teknisnya juga lain gitu ya. Dengan kehadiran Patrick Kluivert dan asistennya asal Belanda, paling tidak satu modal yang dimiliki, salah satu modal adalah kesamaan bahasa, ya, kesamaan kultur sepak bola karena Kluivert dan 2 asistennya dibesarkan di sepak bola Belanda. Sebagian besar starter pemain Indonesia itu juga dibesarkan di kultur sepak bola Belanda. Ya kita berharap mungkin juga ini juga pasti sudah dipikirkan sama yang pilih Kluivert gitu. Ada kesamaan kultur bahasa gitu ya. Modalnya ini dulu deh gitu. Nanti gimana teknisnya di lapangan ya tergantung bagaimana adaptasi pemain ini dengan pelatih baru gitu kan. Tapi paling tidak mayoritas starter yang asal Belanda, yang diaspora Belanda ini secara satu komunikasi sudah cukup mudah harusnya. Betul. Secara teknis kultur sepak bola sama Belanda. Termasuk total football yang akan dibawa dari karakter Belanda yang akan dibawakan oleh Patrick Kluivert. Ya, Belanda itu identik dengan total football, tapi kan juga memperhatikan bagaimana lawannya gitu. Kalau misalnya lawan kelas dunia seperti Australia, Jepang, terus memaksakan total football kan riskan juga gitu. Jadi tergantung lawannya seperti apa gitu. Bendera latar belakangnya total football, iya. Tapi tergantung lawan, apakah tetap mainnya seperti apa gitu, iya. Baik, Mas Didi sendiri melihat posisi klasemen yang tadi sudah kita saksikan bersama tipis-tipis saja. Artinya tiap tim ini harus betul-betul cermat, berhati-hati ketika bermain, tapi juga memberikan performa terbaiknya. Nah, bagaimana Mas Didi melihatnya tadi? Kalau kita lihat klasemen tadi bahwa kita dengan Australia selisih 1. Ya, 1 poin. Tapi kita akan bermain di Australia, kan seperti itu ya. Memang kalau lihat permainan Australia waktu di Indonesia, dia mendominasi permainan. Australia itu sangat mendominasi. Nah, apabila kita main di sana, draw aja sudah bagus. Draw sangat bagus. Nah, dari posisi itu, ada hal-hal yang mesti diperhatikan adalah bahwa kita tidak boleh lengah menghadapi Bahrain dengan Cina. Karena kalau kita bisa ambil Bahrain dengan Cina di kandang, itu nilainya kita bisa melompat.
Kan seperti itu ya. Oke. Bisa melompat, tetapi Jepang dan Australia kita tetap harus fokus dan kerja keras. Seperti itu. Modalnya adalah kalau mau lolos Bahrain lawan Cina kita harus menang. Oke, bagaimana dengan style culture yang mungkin akan dibawa oleh Patrick Kluivert tadi mungkin dari Belanda, akan membawakah juga culture total footballnya atau akan hadir dengan strategi atau jurus-jurus taktik baru untuk membawa timnas Indonesia menghadapi Australia? Kelihatannya kalau melihat pelatihnya Patrick Kluivert, dia akan memainkan seperti gaya bermainnya Belanda. Kan seperti itu. Di mana mendominasi adalah pemainnya menyerang. Dan semua segala lini harus bisa pemain itu sendiri. Kan seperti itu. Nah kalau waktu Sintayong memang strateginya Sintayong lebih banyak bertahan, kembali ke daerahnya baru counter attack. Kan seperti itu ya. Ini akan berbeda ini. Mudah-mudahan dengan adanya polanya seperti Belanda, kita bisa memainkan yang sangat baik seperti itu. Oke, itu harapan terbesarnya tentunya. Tapi kita juga ingin tahu bagaimana harapan dan juga ekspektasi masyarakat Indonesia, pecinta bola kita ketika melihat posisi klasemen timnas Indonesia yang sudah cukup baik. Kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana respon atau tanggapan masyarakat bersama rekan kami Nadila Saleh. Nadila, silakan. Ya kan aneh betul sekali bahwa memang kita tahu bersama ya di tanggal 6 Januari kemarin ini PSSI mengumumkan pemecatan terhadap Sinteyong dan kemudian tidak lama PSSI juga langsung mengumumkan dan mengonfirmasi bahwa pengganti dari pelatih timnas Indonesia yang baru ini adalah Patrick Kluivert begitu. Tentu dengan adanya pergantian ini publik juga menyuarakan pendapatnya, menyuarakan tanggapannya dan responnya terhadap pergantian ini. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Dan saat ini saya akan ajak Anda untuk bertanya dengan perwakilan dari masyarakat yang menjadi narasumber saya. Sudah bersama dengan saya di sini ada 3 pemuda-pemuda di sini. Selamat malam, boleh kenalan dulu namanya siapa aja? Saya Arif. Saya Aros. Satrio. Oke, saya akan bertanya ke Mas Arif terlebih dahulu. Mas Arif, ini mendengar pergantian pelatih timnas Indonesia ini, Mas Arif posisinya setuju atau enggak sih? Kalau saya sih setuju ya. Kenapa saya setuju? Karena yang pertama Patrick Kluivert ini dia bukan pemain asing. Dia tuh pemain bintang lah dulu di masanya ya. Memperkuat Barca, Ajax, AC Milan. Dan memang kalau dari sejarah kepelatihan antara Patrick Kluivert dengan Sintayong itu memang jauh lah, karena juga dari senioritas juga lebih senioritas Sintayong. Nah, cuman harapan saya itu adalah berharap dengan masuknya Patrick Kluivert yang menukani timnas Indonesia, dia bisa membawa warna baru, sentuhan baru, darah baru, apalagi dia kan pelatih yang under 50 ya usianya. Mungkin dengan ada sentuhan dari Kluivert ini bisa membawa corak berbeda untuk timnas kita, karena kan Coach STY itu hebat ya, karena 5 tahun terakhir ini dia bisa membangun timnas kita ini luar biasa lah sampai bisa lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Tapi ada tapinya nih, banyak juga pendapat yang bilang bahwa formasi Coach STY ini terlalu cenderung bertahan dengan posisi pemain belakang sampai 5 gitu kan. Nah mungkin apa yang dievaluasi oleh PSSI untuk mengejar lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026, sebenarnya kalau pola permainan masih seperti ini tidak akan bisa membawa banyak perubahan. Kalau saya melihat seperti itu. Jadi saya yakinlah Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir dan exco yang lain sudah memikirkan ini dengan matang. Dan saya berharap dengan masuknya Patrick Kluivert, apalagi dia orang Belanda juga, pemain naturalisasi kita juga kebanyakan dari Belanda juga, chemistry-nya bisa lebih dapat dan mungkin pemain-pemain naturalisasi ini yang sebetulnya punya insting menyerang tuh bisa lebih diakomodir lah, bisa lebih dimajuin, terus juga mungkin juga dari komunikasi bahasa juga pasti akan lebih klop gitu kan. Jadi saya berharap nih Patrick Kluivert bisa membawa total football ke timnas kita. Jadi insya Allah lolos. Oke, artinya Mas Arif ini setuju. Kita akan dengarkan pendapat dari Mas Aros. Mas Aros ini setuju apa enggak, Mas? Saya nggak setuju. Oke, nggak setuju. Kenapa tuh, Mas? Menurut saya agak keputusan yang sangat yang sangat agak sedikit berbahaya mengganti pelatih di tengah-tengah kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026 yang sudah berjalan. Timnas Indonesia bakal ngadepin Australia away di Sydney 20 Desember 2025. Bagaimana dalam waktu 1 bulan lebih sedikit Patrick Kluivert membangun chemistry kembali seperti itu dan meracik strategi untuk meraih kemenangan di Sydney. Saya rasa agak pendek waktu adaptasi yang dimiliki Kluivert bersama dengan penggawa timnas seperti itu.
Mas Aros, tadi kan Anda sampaikan bahwa ini persiapan untuk Piala Dunia begitu ya. Ini menurut Anda dengan adanya keputusan dari PSSI seperti ini, menurut Anda timnas Indonesia bisa masuk nggak untuk bertanding di Piala Dunia? Saya keberatan dengan pergantian pelatih ini, tapi saya secara pribadi memberi kesempatan untuk Patrick Kluivert, dan juga mungkin dalam benak PSSI sudah melakukan kajian, evaluasi mendalam terkait dengan taktik-taktik Sintayong, dan juga merekrut Kluivert atas dengan pertimbangan matang. Jadi saya tidak dalam posisi untuk mengkritisi kebijakan, tapi saya agak keberatan Patrick Kluivert yang diambil untuk mengganti Sintayong dari segala beberapa nama yang saya rasa lebih pantas menggantikan Patrick Kluivert. Oke, baik. Tadi sudah ada satu yang setuju, sudah ada juga satu yang tidak setuju. Kita tanya ke narasumber saya yang ketiga, Mas Satrio. Mas Satrio, setuju nggak nih? Tentu tidak setuju ya Nadila, karena betul tadi disampaikan Bang Aros bahwa pergantian pelatih ini dilakukan di tengah-tengah kita sedang menghadapi kualifikasi Piala Dunia di round ketiga nih. Jadi dengan pergantian pelatih ini tentu kan ada yang banyak terjadi di ruang ganti. Persiapan ini kan harusnya lebih fokus kepada teknik, kemudian fisik dan lain-lain. Tapi kita mengganti pelatih baru di tengah-tengah kita sedang fokus untuk lolos ke Piala Dunia. Apalagi kita masih punya kesempatan untuk bisa lolos ke Piala Dunia tanpa harus ke kualifikasi tahap keempat. Apalagi sosok yang menggantikan Coach Shin ini tidak lebih baik dari Coach sendiri. Kita tahu Patrick Kluivert ini di kepelatihan ini jam terbangnya tidak setinggi Coach Sintayong. Tapi apapun itu keputusan PSSI sebagai pemain ke-12 ya supporter kita harus dukung agar kita bisa semuanya fokus lah untuk Indonesia timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi kita berterima kasih kepada Coach Sintayong dan kita menyambut kedatangan dari coach yang baru Patrick Kluivert. Oke, Mas Satrio, tadi kan disebutkan oleh Mas Arief kalau bahwasannya Patrick Kluivert ini merupakan pelatih yang masih muda, kemudian banyak sekali skill-skill yang bisa dia bagikan kepada timnas Indonesia. Begitu, apa harapan Anda untuk Patrick Kluivert buat timnas Indonesia? Kalau melihat keputusan PSSI untuk mengganti pelatih dari Coach Sintayong menjadi Patrick Kluivert ini kan salah satunya ada kendala komunikasi. Harapannya tentu dengan kebangsaannya Patrick Kluivert yang warga negara Belanda ya, dan banyak pemain timnas kita ini diaspora dari Belanda, sinergi antara pemain dan pelatih ini menjadi lebih baik, dan ya tentu kita berharap bisa lolos ke Piala Dunia dengan kepelatihannya Patrick Kluivert. Oke, nah pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk bertanya lagi ke pendapat yang setuju Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia. Nah, sekarang kan beredar di media sosial terkuak pendapat-pendapat dari masyarakat mengenai Patrick Kluivert sendiri. Ada background-nya dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat pendapat-pendapat masyarakat itu, Mas? Ya, memang ada serangan ya ke Patrick Kluivert terkait kenapa dia dianggap tidak cocok melatih timnas, terutama soal dikata terlibat judi dan lain sebagainya, kehidupan pribadinya mulai diungkit. Kalau menurut saya sih lebih baik kita melihat secara objektif ya, maksudnya seperti judi ataupun mabok ataupun apa budaya-budaya seperti itu kan di pemain bola tuh sepertinya hal yang tidak hanya menerpa seorang Patrick Kluivert, tapi juga pemain-pemain lain juga ada kemungkinan seperti itu. Teman kita tidak tahu saja gitu. Jadi lebih baik objektif saja dilihat dari prestasinya dia gitu. Kalau dari pemain sudah pasti lebih bersinar Kluivert ketika dia masih jadi pemain dibandingkan dengan Sintayong gitu kan. Tapi kalau dari kepelatihan jelas rekam jejaknya masih lebih bagus Sintayong karena kan dia lebih senior juga kan, usianya juga sudah hampir 60 tahun. Jadi ya kita lebih baik objektif, kita dukung saja apa yang sudah menjadi keputusan PSSI saat ini. Oke, baik, terima kasih Mas Arief, kemudian Mas Aros dan juga Mas Satria untuk pendapat-pendapatnya, dan Ken Ani dan juga pemirsa tentunya ini ada pendapat yang setuju, ada juga yang tidak setuju, tapi kita tentunya ini bersama-sama berharap siapapun pelatih timnas Indonesia, semoga ia bisa membawa timnas Indonesia menjadi lebih maju lagi sehingga sepak bola Indonesia bisa lebih berkembang dan lebih maju lagi. Sementara itu. Oke, baik, terima kasih Nadila Saleh tadi sudah mengcapture bagaimana kira-kira respon masyarakat beragam, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi semuanya seragam, punya harapan, punya ekspektasi yang besar dengan masuknya pelatih baru di timnas Indonesia. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita yang semakin seru ini pemirsa mengenai bagaimana kira-kira gaya, culture, budaya total football yang akan dibawa oleh Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia menuju kesuksesan. Kami akan hadirkan untuk Anda usai jeda.